saya munculkan suatu pertarungan yang fenomenal dalam 1-2 minggu ini, yaitu Bro Azka dan Vicky Om Vicky Prastio ya. Kenapa saya ambil clickbait itu? Oke, welcome YouTube. Selamat datang kembali ke channel YouTube kita, Brilliant Trading System Tonight. Oke, sekarang kita sudah berjumpa kembali di bulan April 2022. Seperti biasa, kita akan lanjutkan analisa karena saat ini kita sudah masuk dalam kuartal 2, yaitu bulan April ya, di awal bulan. Dan selamat bagi Anda yang menjalankan puasa. Selamat datang di bulan Ramadan. So, selamat datang juga di new season of trade di kuartal 2 bulan April, di mana kita akan memasuki season time musim panas. Maka kita akan update server terminal kita nantinya, karena akan ada pergeseran open dan close market di dalam broker kita masing-masing. Silahkan diupdate karena kita akan memasuki kuartal 2 dalam tahun ini. So, seperti biasa kita akan lanjutkan analisa di XAU USD Gold ya. And sebelum itu kita akan update terlebih dahulu apa yang terjadi saat ini. Sebagaimana yang kita lihat di screen, ini adalah the last garis analisa yang sudah kita buat di video sebelumnya. Cek video sebelumnya agar kalian mengerti bagaimana perjalanan analisa yang sudah kita buat. Dan saya akan munculkan cuplikan analisa sebelumnya agar kita dapat melihat sejauh mana pergerakan gold selama 1 dan 2 minggu ini. Check it out. White zone accumulation wyckoff. So, berhati-hatilah karena akan banyak sekali supply ataupun best demand yang ada in the middle of range ini, di daily dan weekly ini, yang bisa mudah sekali tertembus dan membentuk fake out ataupun false break ya. Posisi yang panjang, manfaatkan ini untuk scalping, karena selama kalian berada di dalam white zone accumulation, dimanapun kalian meletakkan stop loss dan mempertahankan posisi itu dan tanpa tahu mengupdate price actionnya, dimanapun kalian letakkan stop loss di dalam liquidity grab ini, maka stop loss kalian bisa tersentuh. So, itulah dia analisa sebelumnya. Dan seperti yang sudah kita gambarkan dalam analisa sebelumnya, bahwa zona ini adalah zona wyckoff accumulation zone, yang mana area ini sangatlah berbahaya. Maka banyak sekali kalau kita perhatikan di sini ada oke, saya coba zoom out dulu di H4. Di sini ada supply, oke, break kemudian membentuk false breakout di sini. Oke, ada false breakout, kemudian ini pun juga menjadi suatu supply yang tertembus, kemudian ada demand juga di sini. Liquidity grab juga tertembus, di sini juga ada supply lagi, kemudian kalian sell di sini tertembus, karena sudah seperti saya ingatkan di video analisa sebelumnya bahwa ini adalah suatu zona range accumulation white zone wyckoff setup yang berbahaya, sehingga untuk yang swing pun jika kalian tahan, kalian mendapatkan buy di sini, kemudian terkena juga stop loss di bawah sini. Yang sell pun juga terkena, dan sudah saya ingatkan juga bisa banyak akan terjadi false breakout seperti yang terjadi di atas ini di level 164 sampai dengan 1974, kemudian juga di bawah sini juga terbentuk suatu fake out dan liquidity grab. Ini sudah saya tandai di analisa sebelumnya, but ini belum selesai, masih ada lagi order lagi di bawahnya yang akan dikejar dalam perjalanan gold ke depannya. So, itulah saya katakan bahwa area yang terbentuk di dalam daily di analisa kita sebelumnya, kalau kita buatkan sebuah range area, yaitu di sini ya, oke, dia spike up, spike down, spike up, spike down, semua di sini adalah liquidity grab, liquidity hunter, white zone accumulation, yang dimana zona-zona demand dan supply di situ seperti yang saya katakan mudah untuk ditembus dan mengenai stop loss kalian. Whenever you put your stop loss here, kita akan terkena. But anyway, satu-satunya
cara untuk kita menanggulanginya itu yaitu dengan menggunakan fast trading system ya, atau trading dengan cepat, yaitu berscalping di dalamnya. Baiklah, ini adalah the last analisa kita sebelumnya, dan sudah terjadi yang kita katakan bahwa white zone accumulation ini benar-benar dibentuk oleh gold. Dia spike up, spike down, membuat false breakout, kemudian fake out juga terbentuk. Ada di sini ya, ada setup fake out di sini. Teman-teman sudah tahu, terutama yang ada di grup kita dan satu ekosistem kita sudah mengerti. Ini adalah false breakout. Kemudian di sini juga ada fake out, liquidity grab, kemudian naik, pullback, naik in the middle of range seperti ini ya. Ini adalah high low yang terbentuk, ada rally base drop, drop base rally, in the middle of zone terbentuk high low in range, dan kita akan mencoba update untuk the next analisa berikutnya. Sebelum kita melakukan analisa tersebut, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh gold dalam 2 atau 3 minggu ke belakang, dan kami baru bisa mengupdate analisa ini karena belum terjadi breakout signifikan yang mengambil going up ke zone yang ada di atas, dan juga liquidity order yang ada di bawah sini belum terselesaikan, dan price kembali stop in the middle of range di hari ini. So akan mungkin ada beberapa sedikit gap kecil ya di esok di hari Senin, but anyway kita akan lakukan dulu top down analysis. Kita perhatikan dari monthly. Untuk monthly, satu candle biru ya, yang sebelumnya terbentuk dengan ekor yang begitu panjang ke atas, dan berkemungkinan nanti bisa menjadi sebuah area yang akan terfill shadow bila mana dia nanti deep pullback menuju ke level yang sudah kita berikan di rally base rally. But ini adalah monthly, begitu besar zonnya, so bila worth it silahkan gunakan. Bila tidak sesuai dengan trading style kalian, kalian bisa melihat di time frame yang lebih kecil. Apabila kita melihat di weekly zone di sini, oke, line ini saya hapus ya. Di weekly dia naik, kemudian meninggalkan satu buah shadow rejection yang begitu besar, and then dia masuk stuck, berhenti di middle of zone 1923.71 saat ini. Kemudian sedikit ada liquidity grab di bawah sini, oke, membentuk suatu base area yang ada di weekly seperti ini teman-teman. Nah, apabila kita perhatikan one candle of weekly dari 1 minggu sebelumnya dan biru yang ada juga sebelumnya membentuk candle bullish ya, small medium volume ya. Kemudian ada candle bearish juga dengan shadow, dengan body yang apabila kita zoom in kita bisa memperhatikan bahwa sebuah balance price yang tepat berada in the middle of area benar-benar terjadi. So, apabila nanti ke depannya volume akan meningkat, barulah kita bisa mengambil decision, karena untuk bentuk-bentuk price action seperti ini sangat mudah sekali teman-teman akan terbawa dengan ilusi ataupun terbawa dengan euforia market yang terbentuk. Kalian melihat sedikit breakout, kalian akan menyangka bahwa price itu akan rally up to ke atas, kemudian kembali lagi ke bawah mengenai stop loss kalian, kemudian kalian mencari sell juga tidak di posisi yang baik, kemudian stop loss juga tersentuh. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita perhatikan satu candle dan 2 candle sebelumnya ini masih membentuk suatu new accumulation baru ya. Kalau kita perhatikan di daily, oke, seperti ini. Di daily teman-teman, ini juga masih berada in the middle of zone, kemudian masih level liquidity yang sama seperti yang saya gambarkan di sebelumnya, masih akan terbentuk karena level-level ini masih sangat fresh. Apabila terjadi nanti deep pullback, dia akan pergi ke sana. Dan untuk sementara waktu ranging ini masih belum selesai sampai nanti dia melakukan sebuah pergerakan yang impulsive move, barulah nanti kita bisa mengambil decision. So sementara market yang berhenti di hari ini yaitu tanggal 3 April ini ya, sementara masih berada di dalam range. So untuk kalian yang ingin bertrading, manfaatkanlah di dalam range ini. But anyway, dalam grup kita juga kita ada beberapa analisa dari teman-teman kita yang masterclass. Mereka sudah berhasil mendapatkan, karena mereka sudah mampu membaca bahwa ini adalah market ranging, sehingga mereka menggunakan ranging market ini untuk
mengambil decision point. Ada yang mendapatkan fake out di sini, tetapi kemarin before dan afternya nanti saya munculkan. Ada juga yang sudah mendapatkan sell di sini, kemudian ada juga yang sudah mendapatkan buy dari bawah sini juga. So itulah yang dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di ekosistem kita dengan satu pemahaman, satu goal yang sama, dengan cara membaca price action yang sama. Untuk teman-teman yang ada di YouTube, kita akan mencoba membantu untuk menganalisa dari H4 ini masih dalam keadaan ranging. Saya akan letakkan satu box seperti ini. Ya, ini adalah trading range yang terbentuk di dalam 2 minggu terakhir. Kalau kita pergi ke H1, kita perhatikan, ya saat ini dia membentuk sebuah low high in range, masih di dalam rangingnya juga. Untuk breakout trader, untuk sementara kita harus tetap menunggu price action berikutnya. Di sini dia meninggalkan sebuah demand yang berada in the middle of zone, yaitu dia adalah zona white zone Wyckoff. So akan mudah terbentuk, akan membuat false break, false bear ya, false bear nanti, false bearish. Karena apa? Ada banyak order dia di bawah, kemudian apabila dia di atas masih dengan zona yang paling tinggi, yaitu high range green di atas itu, dan ada nanti dalam 1 minggu ke depan akan ada new supply dan new demand yang akan membantu price action kita. Untuk sementara apabila dia spike up, dia akan mengejar zona ini. Oke, dia akan mengejar zona ini, teman-teman. Kemudian nanti perhatikan price actionnya yang di bawah masih dengan level yang sama, dan jangan bertrading in the middle of range di sini. Semua ini adalah zona berbahaya. Seperti backtest kita sebelumnya kita sampaikan apa? Ini adalah white zone accumulation, Wyckoff, sehingga kalian sell di supply ini kalian terkena stop loss. Meletakkan juga sell di sini terkena stop loss. Di sini ada demand, kalian buy di sini juga terkena stop loss. Kenapa demikian? Karena ini adalah white zone accumulation. But anyway, untuk sementara tunggu update berikutnya. Yang ingin memanfaatkannya jangan dulu melakukan trading yang panjang. Apabila kalian breakout trader, tunggu dulu sampai ada breakout dan membuat new off range yang baru, karena ini masih berada di dalam range sebelumnya dan masih membentuk ranging market. Artinya kalau kita itu adalah trending trader, maka kalian tidak bisa menggunakan sistem trending itu di saat ini. Kenapa? Karena saat ini adalah ranging market. So, if you want to trade in ranging market, kalian bisa menggunakan setup ranging yang sudah kalian ketahui tentunya. Maka tidak ada yang menarik untuk sementara dalam market gold ini, karena dia masih bisa spike up, spike down, kecuali nanti apabila terjadi breakout, barulah new off rally akan terbentuk, karena hanya rally based rally ataupun drop based drop nanti yang akan mampu mengeluarkan close price di dalam minggu ke depan ataupun 2 minggu ke depannya lagi, di dalam pergantian season dari winter ke sesi musim panas ke depan. Maka otomatis kita akan menunggu apabila nanti volume meningkat, kemudian liquidity meningkat, maka price ini barulah nanti akan ranging dan baru spike up, spike down. Tetapi untuk pullback next berikutnya barulah sepertinya akan muncul sebuah breakout itu. Tetapi selama ini ranging masih terbentuk, belum tidak ada breakout, maka silahkan manfaatkan zone 1974 sampai dengan 1873 yang sudah kami buat. Kemudian ada new range yang terbentuk di dalam 2 minggu ke depan, ini juga bisa kalian manfaatkan, karena ranging ini akan bisa begitu besar dan begitu panjang ya. Kenapa demikian? Karena kalau di daily candle ini range-nya cukup besar. Maka perhatikan nanti apa yang dibentuk ketika price ini menuju ke zona grab liquidity yang ada di sini. Kemudian apa juga yang dia bentuk pada saat nanti dia mulai naik ke atas sini. Karena di sini ada bearish engulf, di dalamnya terdapat ada swap zone area. Di situ nanti bisa diperhatikan. Bukan berarti kalian sell dan langsung buy saja, seperti itu tidak, tetapi tunggu price actionnya. Itulah makanya kalian membutuhkan keilmuan untuk bagaimana membaca price itu sendiri dan bagaimana mengambil kesempatan di dalam pembentukan price action yang terjadi, dan kalian dapat mengambil keuntungan dan meningkatkan journal trading kalian semuanya. So, itu saja yang bisa saya sampaikan sementara ini dari analisa sebelumnya, dan sekarang juga benar-benar terjadi, terbentuk sebuah ranging dan ada false breakout, ada juga fake out, dan ini adalah level white zone, sudah terjadi before dan afternya begitu jelas dan nampak, karena sebelumnya di sini adalah analisa kita dan saat ini kita berada di sini yaitu 3 April, dan
tetap terus berhati-hati, jaga money manajemennya. Silahkan cari market yang sesuai dengan trading style Anda. Kemudian ada satu request juga dari sahabat kita di YouTube, dia ingin kita menganalisakan pair berikutnya, yaitu pair ya, GBP AUD ya. Baiklah. GBP AUD H4 kita perhatikan, kita zoom in terlebih dahulu. Ya, dia membentuk suatu range area di sini. Trend sementara masih turun, so fokus untuk sell sementara waktu. Masih belum ada reason untuk buy di sini, dan pullback, first pullback terdekat ada di level sini. Kemudian next pullback ada di atas sini. Ya, ada di atas itu maksimum pullback, but untuk yang normal pullback ada di sini, terdekat ada di sini, 2, 3, ada 3 level pullback, but all the way kalau kalian ingin turun, siapkan sell stop, ikuti turun karena price ini masih bias untuk go more down, masih kuat sekali untuk melakukan penurunan yang lebih jauh. Itu untuk GBP AUD ya, analisanya. Sementara hati-hati di zona ini ada zona supply, tetapi basically dia masih akan melakukan spike up ke atas dulu and then go more down. Itu untuk GBP AUD, fokus untuk sell karena saat ini belum ada tanda-tanda signifikan untuk price go more up. Manfaatkan dulu turun, ranging terlebih dahulu besar, baru nanti dia akan reverse apabila kita mendapati reversal setup baik dari market struktur ataupun bagaimana trading style teman-teman. GBP AUD fokus for selling karena kemungkinan besar dia akan membuat new lower low masih ada dalam 1-2 minggu ke depan. Ya, begitu ya. Kenapa clickbait saya munculkan suatu pertarungan yang fenomenal dalam 1-2 minggu ini, yaitu Bro Azka dan Om Vicky Prastio ya. Kenapa saya ambil clickbait itu? Bahwa analogi yang begitu nyata yang bisa kita ambil dalam kita memperhatikan bagaimana analogi nyata di dalam bertrading juga sangat bisa kita ambil manfaatnya di dalam pertarungan itu apa? Professionality, kemudian berlatih, training, karena semakin mentality akan terbentuk dengan berlatih, pengalaman, kemudian persiapan. Petarung-petarung itu melakukan persiapan, kemudian mereka berlatih sebelum bertanding, dan pada saat bertanding dia berada di dalam ekosistem profesional. Maka di ronde kedua diberikan stop oleh dokter, dan dokter melakukan pemberhentian karena akan apa? Karena dokter melihat apa yang tidak dilihat oleh orang awam. Sama seperti market. Seseorang profesional trader atau orang yang mampu membaca price action, whatever strateginya, whatever trading sistemnya, kita melihat apa yang tidak dilihat. Kita melihat suatu FOMO itu terjadi dan liquidity level itu terjadi, kita tahu price akan ke sana hanya untuk pergi sesaat, kemudian akan melakukan false break dan fake out seperti yang terjadi di gold tadi, kemudian di GBP AUD ini spike up, spike down. Nah, apabila kita berada di ekosistem yang baik, maka seperti dokter melihat apabila pertandingan itu dilanjutkan akan berbahaya bagi fisik salah satu petarung, maka akhirnya pertarungan itu dihentikan. Bukan masalah siapa yang menang ataupun yang kalah, bukan masalah enter di mana, kemudian cepat kaya atau tidak, tetapi bagaimana kita berada di dalam satu ekosistem yang baik, memiliki trading style, memiliki trading plan, memiliki bisnis plan. Karena apabila kita sudah berada di next level of trading atau trader yang profesional, akan mampu mengetahui kapan saya harus exit, kapan saya harus entry, dan di mana level-level baik yang sesuai dengan trading plan kita. Begitupun juga Anda. Seperti dokter mengatakan stop karena akan berbahaya, bukan berarti yang kalah itu A, yang menang itu B, yang hebat itu trader A, trader itu B, yang ini pengecut, kemudian settingan lah apa segala macam. Bukan itu bukan yang difokuskan.
Di dalam entertainnya memang itu yang banyak rekomen oleh teman-teman yang di netizen di dalam pertandingan yang begitu fenomena dan begitu viral di Indonesia. Tetapi seseorang yang bijaksana akan mengetahui apa suatu hal positif vibration yang bisa kita ambil. Contohnya adalah profesional, tahu kapan dimana harus berhenti. Stop loss bukan berarti trading Anda selesai, tetapi terkena stop loss berarti tepat analisa Anda, terkena TP pun juga tepat analisa Anda, karena bukan every single trade you win, bukan itu fokusnya, tetapi how you can manage your risk and your money management untuk pergi ke next level. Karena mentality hanya akan terbangun dengan ilmu pengetahuan, jam terbang, dan juga preparation. Ya, itulah dia teman-teman dalam minggu ini yang bisa saya sampaikan. So, cari ekosistem yang baik, pelajari price action itu dengan benar, sabar, hadapi semuanya, tahu kapan harus exit, tahu kapan berhenti, dan tahu kapan mengambil langkah berikutnya. Dan apabila dia against dengan alias melawan dari apa yang kita sudah analisa, seseorang trader yang bijaksana ataupun yang brilian sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Oke, control yourself, trade wisely, tradinglah dengan bijaksana, cari ilmunya, mengerti dulu dunia apa yang sedang Anda pilih, baru Anda dapat memiliki perjalanan yang indah. Perjalanan yang indah tidak selamanya lancar, tetapi di dalamnya terdapat halangan, kalian nikmati, di dalamnya mendapatkan buah dari hasil apa yang kalian jalani, kalian nikmati. That is the professional trader. Ya, saya ingatkan, belajar terlebih dahulu, sabar, mengerti, barulah kalian mengambil langkahnya. So, yang ingin bergabung silahkan. Saya tidak bosan-bosan mengatakan ini, but if you don't want, nggak masalah, karena banyak yang bisa kalian pelajari di internet, di YouTube, dimanapun banyak kalian bisa mempelajari itu. Tetapi ekosistem tidak bisa akan kalian dapatkan kecuali kalian bersama dengan orang-orang yang memiliki vibration yang positif dan membangun Anda menjadi trader yang lebih baik. Karena ini bukan permainan. Stop cepat-cepat terbawa euforia di dalam trading, ya. Karena Indonesia atau masyarakat kita harus memiliki revolusi ya, bagaimana mindsetnya, bagaimana cara membaca price itu, indikator itu apa. Ada banyak hal teman-teman. Cukup sabar dulu, belajar dulu, barulah jalani bersama-sama dengan orang-orang terbaik yang ada di sekitar Anda. See you next time di dalam video berikutnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. GBP/AUD fokus for sell, and gold ranging fokus di dalam zona-zona liquidity yang penting. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa. Subscribe, like, dan komen agar kita tetap semangat dalam mengupdate video dan mengupload video berikutnya. Saya ucapkan sampai jumpa, and selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. See you next time. We are Brilliant Trader, and I'm out. Thank you.